Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam materi pembelajaran biologi ini. Nah, sebelum kita ke materi ini, sebelumnya kalian silakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu share di Google Classroom masing-masing kelas bagi yang UG dan Google Classroom paralel bagi yang RG. Untuk itu jangan lupa isi absen terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi untuk materi selanjutnya kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sistem ekskresi. Sebenarnya sebelum kita ke materi inti, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus belajar tentang sistem ekskresi? Nah, di sini ada tujuannya. Jadi tujuan kita belajar sistem ekskresi itu yang pertama, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. Yang kedua, mengaitkan struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. Yang ketiga, membandingkan struktur, fungsi, dan proses respirasi pada manusia dan hewan. Yang keempat, membandingkan struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia ikan, baik itu amfibi, reptilia, aves, mamalia, dan juga invertebrata yang lain. Kemudian yang terakhir, memberi contoh teknologi untuk penanggulangan akibat kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Oke teman-teman, masih tetap semangat ya. Kita lanjut lagi ke materi intinya. Pendahuluan terlebih dahulu. Nah, yang namanya sistem ekskresi itu pasti ada yang namanya organ-organnya. Nah, organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi itu ada berapa macam teman-teman semuanya? Ya, betul, ada 4 macam. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua itu ada kulit, yang ketiga itu ada paru-paru, dan yang terakhir itu ada urin. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kategori ekskresi. Oke, kita simak pendahuluannya. Kita masuk ke organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal itu merupakan salah satu organ ekskresi. Nah, ekskresi adalah proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh yang tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh, makanya dibuang, gitu ya. Kenapa dibuang? Karena tubuh tidak membutuhkannya lagi, sehingga dibuanglah, gitu. Selanjutnya, nah, limbah hasil metabolisme. Ada istilah limbah hasil metabolisme. Beberapa zat sisa metabolisme yang bersifat racun atau toksik itu bagi tubuh antara lain adalah limbah yang mengandung nitrogen. Nah, yang pertama, kalau ini masih ada kaitannya sama ginjal ya. Yang pertama itu adalah amonia. Jika amonia tertimbun dalam tubuh akan berakibat fatal. Oleh karena itu, amonia di dalam tubuh harus segera diubah dengan cara memakainya dalam aminasi asam keto, aminasi asam glutamat, serta pembentukan urea. Yang kedua itu ada istilah urea. Nah, urea ini berasal dari bahan organik tertentu seperti asam amino dan purin. Pembentukan urea ini terjadi di hati. Urea itu sangat mudah larut dalam air dan sifat racunnya 100.000 kali lebih kecil daripada amonia. Pembentukan urea ini berasal dari daur ornitin. Kemudian selanjutnya ada daur ornitin. Nah, ini yang Anda semua simak di depan, ini merupakan daur ornitin, ya. Bisa disimak teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga itu amonia. Nah, amonia ini merupakan asam urat pada manusia berasal dari pemecahan asam nukleat. Pada beberapa orang, konsentrasi asam urat itu cukup tinggi, sehingga gas asam uratnya itu mengendap. Jika kristal asam urat terhimpunan di persendian akan timbul rasa nyeri. Nah, molekul asam urat berikut. Selanjutnya, pada sistem ekskresi manusia, itu contoh alat tubuh manusia yang dapat mengekskresikan sisa metabolisme itu adalah paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Terus, yang pertama itu kan sebagai pendahuluan saja. Nah, ini yang intinya teman-teman. Ternyata
penjelasannya dari ginjal. Nah, ini tuh merupakan struktur ginjal manusia, teman-teman ya. Nah, ginjal atau biasa disebut dengan ren ini berbentuk seperti biji buah kacang merah, terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Kemudian ginjal ini berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Bisa dilihat teman-teman, ini merupakan ginjal dan posisinya di dalam tubuh pria ya. Ginjal ya. Jadi ginjal sebelah kiri itu biasanya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan yang lebih rendah daripada sebelah kiri. Kemudian ada yang namanya kelenjar adrenal, kemudian di sebelahnya ada arteri, kemudian ada pembuluh vena, kemudian ada ureter, kemudian ada yang disebut dengan kantung kemih, dan yang terakhir adalah uretra ya. Itu merupakan saluran keluarnya urin gitu ya. Oke teman-teman, kita simak lagi. Nah, penjelasan selanjutnya adalah lapisan ginjal. Jadi lapisan ginjal bagian luar itu disebut dengan kulit ginjal atau biasa disebut dengan korteks. Sedangkan lapisan dalam disebut dengan sumsum ginjal atau medula. Nah, lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yang disebut pelvis renalis, satuan struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut dengan nefron. Nah, tiap nefron ini terdiri atas badan Malpighi yang tersusun dari kapsul Bowman, glomerulus yang terdapat di bagian korteks serta tubulus-tubulus. Nah, selanjutnya, tubulus-tubulus tersebut adalah tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, kemudian ada tubulus pengumpul, dan lengkung Henle yang terdapat di bagian medula. Kemudian ada irisan melintang struktur dalam ginjal. Teman-teman bisa perhatikan semuanya. Ini tuh merupakan irisan ya. Jadi di dalam irisan itu kalau misalkan dibelah itu ternyata ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian yang pertama kita mulai dari atas ya teman-teman ya. Ada yang dinamakan medula. Kemudian ada yang dinamakan kapsul. Kemudian ada yang dinamakan korteks, ada hilus, ada arteri, ada vena, ada ureter. Kemudian selanjutnya ada pelvis renalis. Nah, dari medula, kalau misalkan kita diperbesar, ternyata ada bagian-bagiannya lagi teman-teman ya. Yang pertama itu ada korteks ya. Kemudian ada kapsul, ada tubulus contortus distal, kemudian ada glomerulus, ada tubulus contortus proximal. Kemudian ada kapsul Bowman, ada arteri dan vena, kemudian ada lengkung Henle, kemudian ada tubulus pengumpul dan bagian dari nefron ya. Itu merupakan irisan melintang struktur dalam ginjal. Oke teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu bisa teman lihat-lihat di gambar ya. Jadi yang pertama tubulus contortus proximal ini ya. Kemudian selanjutnya adanya lengkung Henle. Kemudian adanya tubulus contortus distal. Kemudian sebelum ke tubulus contortus distal, kemudian lanjut ke segmen tipis lengkung ascendens, kemudian segmen tebal lengkung ascendens, kemudian ada tubulus contortus distal, kemudian lanjut lagi ke saluran tubulus pengumpul, dan akhirnya dia masuk ke dalam saluran penghasil urea dan juga H2O. Nah, ini proses dari pembentukan urin teman-teman ya. Selanjutnya, ini penjelasannya. Jadi pada gambar tersebut kita bisa lihat penjelasannya di sini bahwa proses pembentukan urin itu dalam ginjal dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah filtrasi atau biasa disebut dengan penyaringan. Nah, filtrasi ini terjadi di mana, teman-teman? Terjadi di kapsul Bowman dan juga glomerulus. Proses filtrasi itu ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat larut melewati pori-pori endotelium kapiler glomerulus, kemudian menuju membran dasar dan melewati lempeng filtrasi lalu masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman terus disebut filtrasi glomerulus atau yang biasa disebut dengan urin primer.
Penjelasan yang kedua itu adanya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain adalah air, glukosa, asam amino, ion-ion Na+, K+, Ca2+, Cl-min, HCO3-min, HBO42-min, dan sebagian urea. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tahapan terjadinya reabsorpsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, urin primer masuk dari glomerulus ke tubulus contortus proximal. Kemudian terjadi reabsorpsi glukosa dan 67% ion Na+. Selain itu juga terjadi reabsorpsi air dan ion Cl-min. Secara pasif bersamaan dengan itu, filtrat menuju lengkung Henle. Pada lengkung Henle terjadi sekresi aktif ion Cl-min ke jaringan di sekitarnya. Reabsorpsi itu dilanjutkan di tubulus contortus distal. Hasil reabsorpsi ini berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Makanya urin memiliki bau yang khas ya. Nah, ini alasan kenapa urin memiliki bau yang khas. Gitu ya. Karena apa? Karena terdapatnya air, garam, urea, dan pigmen empedu. Makanya dia berbau gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan argumentasi atau biasa disebut dengan pengumpalan. Nah, urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul ini masih terjadi penyerapan ion Na+ dan Cl-min dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin dibawa ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis, urin mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Oke teman-teman, kita masuk ke selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi produksi urin. Itu yang pertama, ada zat-zat diuretik. Zat-zat diuretik ini misalnya kopi, teh, dan juga alkohol. Itu tuh akan menghambat reabsorpsi ion Na sebagai akibat terjadi atau terhambat dan volume urin meningkat. Pengeluaran urin secara berlebihan disebut diuresis. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan suhu. Nah, suhu juga ini bisa mempengaruhi terhadap produksi urin. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat menyebabkan pembuluh kutanes melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dan kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Kemudian yang ketiga, ada volume larutan. Volume larutan juga berpengaruh terhadap produksi urin. Volume larutan dalam darah ini berpengaruh terhadap produksi urin. Jika kita tidak minum air seharian, maka konsentrasi air di darah menjadi rendah. Kemudian ada gangguan pada ginjal. Nah, ternyata gangguan pada ginjal itu banyak sekali. Di sini akan Ibu jelaskan beberapa. Yang pertama itu ada nefritis. Apa sih nefritis? Nah, nefritis itu teman-teman adalah kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman, biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nefritis ini mengakibatkan seseorang menderita uremia dan odema. Apa sih uremia? Nah, ini tuh termasuk ke dalam kategori masuknya kembali asam urin dan urea ke pembuluh darah. Kalau odema, ini adalah penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada istilah batu ginjal. Nah, batu ginjal itu terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kantong kemih. Endapan garam ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengkonsumsi air. Yang ketiga ada albuminuria. Nah, albuminuria ini adalah ditemukannya albumin pada urin. Yang keempat ada glikosuria. Glikosuria ini adalah ditemukannya glukosa pada urin. Kemudian yang kelima ada hematuria. Hematuria ini adalah ditemukannya sel darah merah dalam urin. Kemudian yang keenam ada istilah ketosis. Ketosis adalah ditemukannya senyawa keton di dalam darah. Yang ketujuh
Ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang muncul karena pankreas tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit sekali insulin. Kemudian yang kedelapan ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu adalah suatu penyakit yang menyebabkan penderita mengeluarkan urin terlalu banyak. Nah, penyebab diabetes insipidus ini adalah kekurangan hormon ADH. ADH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian belakang. Oke, kita lanjut lagi. Komposisi urin. Nah, urin normal itu berwarna jenis transparan. Warna kuning muda urin berasal dari zat warna empedu atau biasa disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Urin normal pada manusia itu mengandung air, urea, asam urat, amonia, kreatin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, dan juga klorida. Terdapat pula garam-garam terutama garam dapur, zat-zat yang berlebihan di dalam darah. Fungsi dari ginjal itu sendiri, yang pertama membuang sisa metabolisme dari tubuh, yang kedua mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah, yang ketiga membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti obat-obat, bakteri, dan zat warna, yang keempat mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan zat-zat asam atau basa. Selain itu juga untuk membuang kelebihan bahan makanan tertentu seperti gula dan juga vitamin. Kita masuk ke dialisis darah. Jadi, dialisis darah itu merupakan proses dialisis darah adalah metode untuk memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Mesin ini bekerja layaknya sebuah ginjal yang membersihkan darah melalui cara difusi sederhana. Yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru itu merupakan ekskret dari paru-paru adalah CO2 dan H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi sebenarnya pembahasan di sini itu hanya sekilas saja, karena kita sudah membahas di bab sistem pernapasan minggu kemarin. Jadi ini hanya sebatas pengenalan saja bahwa yang diekskresikan dari paru-paru itu adalah karbon dioksida. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah hati. Hati atau biasa disebut dengan hepar ini mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap harinya. Empedu itu berupa cairan kehijauan, berasa pahit. pH-nya itu atau tingkat keasamannya itu sekitar 7 sampai dengan 7,6. Mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau yang biasa disebut dengan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Empedu itu dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan. Kemudian yang keempat itu adalah kulit. Kulit atau integumen mengekskresikan keringat. Jadi yang diekskresikan atau yang dikeluarkan dari tubuh yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh tubuh itu adalah keringat kalau pada kulit. Nah, keringat manusia ini terdiri dari air, garam-garam, terutama garam dapur, NaCl, sistem metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit atau integumen ini terdiri dari dua bagiannya, itu ada epidermis, ada juga dermis. Nah, penjelasannya bagian epidermis atau biasa disebut dengan kulit ari. 5 lapis epidermis itu terdapat stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, kemudian adanya stratum lucidum dan juga ada stratum corneum. B. Dermis atau kulit jangat atau biasa disebut dengan corium. Dalam dermis itu terdapat pembuluh darah, akar rambut dan ujung saraf, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, serta kelenjar minyak atau glandula sebae. Berfungsi meminyaki rambut. Kerja kelenjar keringat berada di bawah pengaruh pusat pengaturan suhu badan dari sistem saraf pusat atau biasa disebut dengan hipotalamus dan enzim Brand-Kinding. Fungsi dari hipotalamus itu sendiri adalah memonitor dan mengendalikan suhu darah. Kemudian, pengeluaran keringat yang berlebihan pada pekerja berat mengakibatkan banyak garam hilang dari darah, mengakibatkan kejang dan pingsan. Merahnya warna kulit akibat pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis. Penyempitan pembuluh darah menyebabkan kulit menjadi pucat. Kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Tempat penyimpanan cadangan makanan berupa lemak pelindung untuk mengurangi hilangnya air dalam tubuh, melindungi tubuh dari gesekan, penyinaran panas, zat-zat kimia, dan kuman-kuman. Ya, itu fungsi dari kulit itu sendiri. Oke teman-teman, ternyata materinya sudah habis sampai dengan kulit. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, ditampung dulu ya teman-teman ya. Minggu depan kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih.
kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri akhirul kalam pembelajaran kita kali ini.